Shalom semuanya. Selamat pagi Bravers. Bagaimana kabarnya semuanya? Kok abis Valentinean kok kayaknya lemes nih, capek nih ya. Malam minggu abis ngapain aja kemarin? Oh gitu. Oke, nanti saya kasih nomor rekening saya deh. Saya nggak hari ini nggak pakai PPT, tapi boleh sih kalau nyantumin nomor rekening ya di PPT ya. Thank you Pastor Andre, Pastor Joe, senang sekali kembali diundang untuk melayani di Raja Wali Church pada pagi hari ini. Dan di tanggal 15 Februari ini, gereja ini sedang ingin membahas, terutama di minggu ini, saya diberi tema tentang emotionally healthy relationship. Betul ya Mas Andre ya? Ini tema yang menarik dan juga tema yang sangat penting buat kita pelajari teman-teman semua. Karena isu kesehatan mental makin hari makin marak. Dan gak cuma di kalangan orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus saja. Bahkan orang-orang Kristen yang katanya diberkati Tuhan gitu loh. Bukan cuma yang susah loh gitu ya. Orang yang melayani Tuhan, yang lama di gereja ternyata juga bergumul dengan masalah emosional dalam kehidupannya. Dan tentunya kita rindu hidup kita jadi berkat dan juga bisa mengalami kehidupan yang secara emosional juga sehat. Supaya kita bisa terus dipakai Tuhan jadi berkat dimanapun. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Dari Roma 12 ayatnya yang ke-18. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-18. Saya tidak tahu berapa banyak di antara rekan-rekan yang ada di sini pernah membaca buku dari Peter Scazzero yang menulis tentang emotionally healthy leader, emotionally healthy church ya, emotionally healthy spirituality dan juga relationship. Tapi yang menarik adalah Peter Scazzero pernah mengatakan bahwa emotionally healthy atau kesehatan emosi itu related dengan spiritual maturity dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan berpikir bahwa masalah emosional kita itu tidak ada hubungannya sama pertumbuhan rohani. Itu sangat berhubungan dengan kehidupan rohani kita, dengan kedewasaan rohani kita. Karena jiwa kita, emosi, pikiran, keinginan itu adalah tempat di mana keputusan kita tuh dibuat di situ. Itu yang mengolah keputusan kita, begitu kan? Yang akhirnya diwujudkan melalui tindakan dari tubuh kita. Roma 12 ayat yang ke-18, firman Tuhan mengatakan, sedapat-dapatnya, sebisa-bisanya, itu kan? Semampu-mampunya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Terjemahan bahasa Inggris dari New Living Translation mengatakan, do all that you can to live in peace with everyone. Bahkan di terjemahan Century English Version dikatakan, do your best to live at peace with everyone. Do your best, lakukan yang terbaik. Untuk apa? Untuk bisa hidup dalam damai sejahtera, dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya percaya bahwa sebagai orang Kristen yang telah mengenal kasih Yesus dalam hidupnya, saya percaya bahwa kita perlu mengusahakan hubungan yang sehat dengan semua orang. Dengan semua orang. Dengan orang tua kita, dengan orang tua tiri kita, dengan ipar kita, dengan koko cici adik kita, rekan di kantor, atasan di kantor, rekan pelayanan. Kita harus mengusahakan hubungan yang baik dengan semua orang. Walaupun ternyata tidak semua orang mau dan mampu menjalani hubungan yang sehat. Kan gitu kan? Karena itu dikatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Artinya do your best sebisa yang kamu bisa untuk mengusahakan hubungan yang sehat dengan semua orang. Walaupun ternyata Anda gak bisa punya hubungan yang sehat dengan semua orang. Begitu. Sama kan seperti keselamatan kan? Tuhan Yesus ingin nyelamatin semua orang. Dia tidak mengendaki seorang pun binasa. Walaupun tidak semua orang yang mau kasih respon kan begitu. Dalam soal hubungan juga sama. Bapak Ibu teman-teman rekan semua. Kita harus mengupayakan untuk membangun hubungan dengan semua orang. Walaupun gak semua orang mau menyambutnya. Tidak semua orang ternyata bisa membangun hubungan yang sehat dengan kita. Tapi paling tidak sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Ternyata untuk membangun hubungan yang sehat secara emosional, kita itu jadi penentunya. Diri kita itu penentunya. Walaupun tanpa mengabaikan Tuhan sebagai
sumber dari segala pemulihan, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Tapi kita tuh penentunya, karena kita nggak bisa memaksa responnya orang lain, kan begitu. Kita nggak bisa paksa orang lain untuk suka dengan kita, ikutin selera kita, memaafkan kita. Kita bisa mungkin melakukan pendekatan, persuasif, tapi masalah mereka mau atau tidak itu kan hatinya mereka. Tapi Alkitab bilang sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, artinya dalam sebuah hubungan tuh kita punya kendali sebetulnya. Untuk menentukan, membuat keputusan dalam hidup ini. Makanya kalau ada orang yang bilang, tapi aku gak bisa putus sama dia. Itu bukan gak bisa, kamu gak mau kan begitu. Kamu gak punya sikap, kamu gak memutuskan. Karena kamu punya kendali. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau memang itu bergantung padamu, katanya kan, kamu bisa loh punya hubungan yang sehat dengan semua orang sebetulnya begitu. Nah, beberapa minggu lalu ketika saya sedang mengajar di kelas di gereja kami tentang, waktu itu saya membahas soal labeling, the power of label. Tiba-tiba di akhir ada satu orang yang join, bukan dari gereja kami, dari luar join. Terus dia mengajukan sebuah pertanyaan menarik. Dia bilang begini, jadi saya pernah dengar dua pendapat berbeda. Pendapat pertama mengatakan, katanya kalau kita makin bertambah usia, makin dewasa, makin tua, hubungan kita harus makin luas. Supaya kita jadi pribadi yang bahagia dan berhasil. Begitu. Katanya begitu, jadi hubungan kita harus makin teman, harus makin banyak, hubungan makin luas. Ada yang bilang bahwa usia kita kali 10, katanya begitu. Jadi kalau kita usianya 40, kali 10, 400. Bisa gak di usia 40 tahun kamu punya hubungan tuh sebanyak 400 orang yang baik katanya. Itu menentukan suksesmu. Ini biasanya motivator, bisnis network marketing gitu ya. Mempush supaya yuk bangun hubungan yang sebanyak mungkin begitu. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan kalau makin tua, circle-nya harus makin kecil katanya begitu. Yang toxic itu yang gak nyenengin di blok aja, di unfollow, dibuang pokoknya begitu ya. Biar kita gak keganggu sama mereka gitu. Nah pertanyaannya adalah menurut firman Tuhan yang benar yang mana gitu. Nah saya gak akan jawab sekarang, mungkin di ending akan saya jawab pertanyaan ini. Karena menarik, ternyata ada orang-orang Kristen satu sisi melihat, kita perlu punya hubungan banyak loh. Ada part-part di Alkitab yang membahas bahwa kita perlu punya hubungan yang luas. Tapi ada peringatan-peringatan supaya kita berhati-hati dengan hubungan yang ada dan kayaknya itu mengarahkan ya mengecil. Jadi yang mana yang benar? Nah, sebelum kita bahas hal tersebut, rekan-rekan semua, teman-teman semua, saya percaya bahwa kita memerlukan hubungan-hubungan yang sebuah hubungan-hubungan yang sehat dalam kehidupan kita. Amin. Karena hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang bisa dinikmati. Betul nggak? Kalau badan kita sehat bisa dinikmati, ya kan? Kalau kakinya sakit nggak bisa kan dinikmati kakinya, ya Pastor ya, gitu ya. Kalau kita sehat tuh bisa dinikmati, tidur lebih nikmat, betul nggak? Daripada batuk pilek kan, napas nggak enak, gitu ya, batuk-batuk, asam lambung naik, tidur nggak bisa aja, agak duduk, gitu sebagainya. Karena kesehatan itu kunci menikmati. Makanya kalau gereja itu sehat, gerejanya bisa dinikmati, kan begitu. Pernikahannya sehat, pernikahannya bisa dinikmati. Makanya poinnya sehat dulu. Bahkan sebelum bertumbuh, sehat dulu. Karena semua yang sehat pasti bertumbuh, kan begitu. Kita nggak bisa memaksakan pertumbuhan kalau sehat aja enggak, kan begitu. Makanya kita perlu mengupayakan yang namanya kesehatan dalam sebuah hubungan. Dan kesehatan tersebut adalah kesehatan yang juga menyangkut dengan emosional kita, kehidupan emosional kita. Jujur ada banyak hubungan di dalam anak-anak Tuhan yang ternyata tidak membawa kesehatan secara emosional. Lalu gimana? Saya sebagai orang Kristen, kalau saya ingin punya hubungan yang sehat secara emosional, saya harus bagaimana? Nah beberapa hal yang kita bisa pelajari hari ini, mungkin kita akan start dari poin pertama dulu. Yaitu kalau kita ingin membangun sebuah hubungan yang emotionally healthy relationship, kita harus start dari mengenali diri kita lebih dulu. Kenali diri kita. Apa yang perlu dikenali? Kenali apakah saya adalah pribadi yang sehat atau belum. Karena mudah untuk menyangkal, mudah untuk mengaku bahwa saya sudah dipulihkan kok. Saya sudah pulih dari masalah gambar diri yang gak sehat. Saya sudah pulih dari isu
fatherless. Kalau dulu saya tumbuh di keluarga fatherless, saya udah pulih. Apa tandanya? Kan kita tanyakan, apa tandanya kamu sudah pulih? Buktinya saya sudah ikut camp hati Bapa dan camp gambar diri, pemulihan gambar diri. Teman-teman semua dengan segala hormat tanpa memaksud melecehkan camp yang ada, tapi camp aja gak cukup. Karena sesi di camp cuma 45 menit, paling lama 1,5 jam sama altar call. Sedangkan efek atau kejadian fatherlessnya kita itu tahunan. Belasan tahun, puluhan tahun dan itu punya dampak yang besar. Walaupun camp-camp tersebut, jamahan Tuhan, doa dari hamba Tuhan, khotbah, itu bisa menjadi pintu gerbang bagi pemulihan. Tapi jangan ngerasa kita udah pulih hanya karena udah nangis di sesi. Kan begitu. Karena ada banyak orang yang emosinya masih belum pulih, karena gak menyadari bahwa pemulihan adalah sebuah journey, sebuah proses yang menuntut ketaatan kita setiap hari untuk memberi respon melampaui semua kecenderungan emosi kita. Kenali diri kita. Karena apa yang tidak kita kenali akan sulit untuk kita atasi. Kan begitu. Apa yang tidak kita kenali akan susah untuk kita atasi. Mobil kita rusak. Pertanyaannya rusak apanya kan begitu. Nggak tahu. Nah kalau nggak tahu kan berarti apa yang mau dibenerin. Komponen di mobil segitu banyaknya. Cari tahu dulu sehingga kita bisa ngeberesin dengan benar penyakit mobilnya. Karena apa yang tidak kita kenali itu yang sulit untuk diatasi. Jadi kadang-kadang ada orang-orang Kristen yang ngeluh bilang, gue gak senang nih bangun hubungan sama dia. Aduh pokoknya orangnya tuh begini gitu kan. Gak nyenengin, hubungannya jadi gak baik. Waktu kita mundur ke belakang dan coba lihat case-nya. Ternyata bukan karena orang lain. Dianya sendiri agak sehat. Dia sendiri baperan. Dia sendiri hypersensitif. Dianya sendiri suka gak punya boundaries. Bicara seenaknya. Pernah ketemu gak sama orang yang hobinya ngebecandain orang lain sampai offside bercandanya? Gitu kan? Orang lain sampai nahan-nahan gitu ya. Giliran dibecandain balik, dikit aja marah, aneh gitu kan? Ketemu dong, yang model begini dong. Gitu. Dia bercandain orang udah kayak udah setengah menghina, merendahkan, segala macam gitu ya. Nanti kalau udah tersinggung, coba bercanda bro, santai aja. Temennya disuruh santai, begitu dia dibecandain dia gak santai. Kadang-kadang kita gak mengenali bahwa seringkali hubungan itu kaset bukan karena orang lain, karena kita. Makanya dibilang sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya kita harus kaca dulu nih. Kita orangnya seperti apa secara emosional. Apakah kita sudah betul-betul mengalami pemulihan daripada Tuhan. Karena walaupun Tuhan bisa memakai orang lain untuk menolong kita dipulihkan. Tapi saya percaya bahwa sumber segala pemulihan tetaplah Yesus Kristus. Sumber segala pemulihan emosi kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dia bisa pakai metode, dia bisa pakai komunitas, dia bisa pakai mentor, dia bisa pakai bapaknya orang lain mungkin gitu ya. Untuk mensupport kita dan akhirnya itu menjadi jembatan untuk kita dipulihkan. Karena mengalami kasih dari orang lain, dari om kita, dari nenek kita dan sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa sumber segala pemulihan sejati adalah Tuhan itu sendiri. Kita tidak bergantung pada metode, kita tidak bergantung kepada manusia, tapi kita bergantung kepada Allah yang adalah sumber segala pemulihan. Bahkan saya pernah bertemu sama orang-orang yang pulih tanpa konselor. Bisa nggak? Ya bisa juga. Walaupun jangan dibilang, kalau itu saya nggak butuh konseling dong. Ya kalau ada kesempatan konseling, ada konselor yang baik, silakan konseling. Mungkin bisa dibantu lebih cepat. Tapi Allah lah yang jadi sumber segala pemulihan kita. Itu sebabnya kalau kita sendiri nggak mengenali diri kita, kecenderungan emosi kita, maka kita nggak akan mencari cara untuk sembuh, betul kan? Hal yang seringkali menakutkan buat teman-teman yang ada di usia 30-40-an adalah medical check up. Kenapa? Karena medical check up itu nggak bikin kita jadi darah tinggi loh. Medical check up itu nggak bikin kita jadi asam urat loh. Nggak bikin kita jadi diabetes loh. Dia hanya nyingkapin apa yang ada di badan kita. Tapi nakutin kan? Aduh ternyata gue umur 30 punya diabetes kayaknya. Kayaknya gue umur 40 awal punya bakat asam urat ternyata. Begitu. Dia menyingkapkan sesuatu. Tapi kalau kita gak mengenali apa yang jadi problem di dalam emosi kita bakal cari pertolongan gak? Kita bakal mengupayakan pertolongan gak? Enggak kan? Tapi begitu kita tahu kita punya diabetes, kita punya darah tinggi, kita punya kolesterol dan sebagainya. Setelah pulang dari rumah sakit biasanya apa?
Langsung berubah kan? Gaya hidup kan? Aduh gue gak makan ini lagi deh, aduh gue gak minum lagi deh. Karena kita akan mencari cara untuk menolong diri kita. Karena kita udah mulai mengenali problemnya ada di mana. Nah kalau kita gak mengenali bahwa masalah emosi itu ada dalam diri kita gak akan mengupayakan sesuatu untuk keberesin sakitnya kita. Kita akan selalu menyalahkan orang lain. Kenapa orang lain gak kasih saya kesempatan? Kenapa orang lain, kenapa kok Andre, kok Jo gak bukain pintu buat saya? Saya kadang-kadang dituduh pemimpin yang jahat buat beberapa orang mungkin. Karena yang orang inginkan adalah peluang, pintu, dan panggung. 3P. Peluang, pintu, dan panggung. Tapi kita kalau pemimpin jeli, tahu ini orang gak sehat. Kita paksakan kasih sesuatu yang bisa merusak kesehatan dia. Ya kita gak akan lakukan dong. Karena yang kamu butuhkan bukan panggung, peluang. Yang kamu butuhkan adalah kesembuhan, kan begitu. Pemulihan yang kamu butuh, yang lain tuh begitu. Tapi banyak orang yang gak bisa lihat keadaannya. Makanya doanya Daud itu menarik dalam Mazmur 19 ayat yang ke-13. Mazmur 19 ayat yang ke-13. 13 atau 12 ya kalau ada perbedaan ayat. Mazmur 19 ayat yang kalau di Alkitab di tablet sih ayat 13. Ayat 12. Oh satu lagi, mundur satu lagi. Ayat sebelumnya, ayat 12 berarti ya. Oke. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Siapa yang dapat mengetahui ada yang error, ada yang salah, ada problem dalam dirinya? Siapakah yang dapat? Artinya kan nggak banyak yang bisa mengetahui. Atau bahkan diri kita sendiri susah mengetahuinya. Kita butuh bantuan orang lain, butuh bantuan Tuhan. Bahkan dikatakan bebaskanlah aku dari apa? Apa yang tidak kusadari. Tuhan gak cuma minta kita bebas dari narkoba, kecanduan-kecanduan yang lain, atau dosa, sakit hati. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kadang-kadang ada orang-orang yang gak sadar bahwa pola parentingnya salah. Itu perlu dibebasin tuh. Dia ngerasa emang anaknya aja brengsek pak. Bukan. Parenting itu kan kata dasarnya parent. Parenting artinya parent itu yang penting kan begitu. Jadi kalau anaknya kenapa-kenapa bukan anaknya, parentnya kan begitu. Namanya juga parenting. Tapi kadang-kadang gak sadar pola parentingnya salah. Paling ngeselin itu kalau istri-istri yang bilang, Pak Pendeta tolong suami saya dikhotbahin biar dia berubah. Ternyata yang perlu berubah istrinya gitu kan. Cuman dia gak nyadar, dia ngerasa bahwa yang brengsek nih suami gua. Terlalu lelet orangnya, lemah dan sebagainya. Lah iya kamu tindas terus. Kamu pelakunya, cuma kamu berhenti menindas karena di tempat lain dia jadi jagoan. Di kantornya dia dimuliakan dan diagungkan. Ketemu Anda, disikat. Bebaskanlah aku dari apa yang aku tidak sadari. Ini ternyata perkara besar nih. Karena banyak orang Kristen gak sadar gitu. Nah kalau gak sadar, gak ngeberesin kan apa yang gak beres dalam kehidupan emosionalnya kan. Harusnya ini jadi doa kita teman-teman semua. Harusnya ini jadi doa kita. Bebaskanlah dari apa yang aku tidak aku sadari. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang kita gak sadari yang bikin hidup kita gak sehat secara emosional. Kalau orang mau sehat secara emosional, dia perlu tahu apa yang perlu dia buang, apa yang perlu dia stop dari hidupnya. Betul gak? Orang kalau mau sehat aja tahu apa yang dia gak boleh makan. Dia tahu apa yang dia gak boleh lakukan. Orang sehat itu hidupnya gak sembarangan. Pernah lihat orang hidup sembarangan? Kita yakin dia gak sehat pasti. Gitu kan? Orang kalau sehat aja makan aja. Aduh ya ini jangan deh, aduh jangan dulu deh. Kemarin baru makan ini, yang ini jangan. Kayaknya mungkin agak ribet, tapi orang sehat itu gak sembarangan sama hidupnya. Kalaupun dia mau makan cake aja dia ngitung dulu. Gitu kan? Minggu ini kemarin harus makan apa aja ya. Begitu kan? Ini boleh cheat gak hari ini? Paling gak mikir begitu. Cuman kalau apa aja disikat, nah gak sehat biasanya nih. Karena hidupnya sembarangan. Bebaskan dari apa yang tidak aku sadari ini adalah hal yang penting teman-teman. Karena kalau kita
tidak mulai dari diri kita, jadi pribadi yang sehat, bagaimana mungkin kita punya hubungan yang sehat dengan semua orang? Kalau ada orang cerita, konseling, dan dia bilang semua orang bermasalah, kemungkinan dia yang bermasalah, kan begitu. Dia cerita, suamiku tuh gini, mertuaku tuh gini, tetanggaku semua salah. Kemungkinan dia yang salah. Pernah dengar cerita ini enggak? Ada anak kecil, isengin bapaknya. Kumisnya dikasih terasi, kan gitu kan. Pernah tahu dong? Bapak tidur siang dikasih terasi, kumisnya dibangun. Kok kamar bau terasi? Dia keluar ke dapur bau terasi. Mungkin karena emang dapur. Ke ruang tamu bau terasi, teras terasi, dia keluar ke lapangan terasi. Kesimpulan dia simpel, dunia bau terasi. Yang problem bukan dunianya, kumismu, kan begitu. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat itu dalam kehidupan kita, teman-teman. Karena itu kita perlu ditolong sama Tuhan untuk naikin doa ini. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Bahkan orang Kristen sering nggak sadar bahwa dirinya masih kepahitan. Banyak loh. Kalau nunjuk orang cepet kan, tuh lu ngampunin tuh, lu jangan kepahitan gitu kan. Cepet kita. Tapi seringkali kita sendiri belum mau ngampunin aja kita nggak ngenalin. Itu sebabnya kita perlu jadi pribadi yang terus-menerus mau dipulihkan, teman-teman. Supaya kita bisa menghidupi ayat tadi bahwa sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau semua orang itu baik sama kita, kitanya nggak sehat, ya jadi nggak sehat hubungannya. Start dari diri sendiri, mulai dari diri kita. Kenali diri kita dengan jujur. Itu langkah yang pertama. Langkah yang berikutnya, kalau kita udah mencari pertolongan dan dipulihkan, maka kita itu perlu membangun komunikasi yang sehat. Supaya ada relationship yang sehat, gitu ya, yang membawa kesehatan secara emosional, maka kita perlu komunikasi yang sehat. Nggak ada yang namanya relationship tanpa komunikasi. Sebuah hubungan itu jadi sebuah hubungan karena ada komunikasi, kan begitu. Tapi orang tuh suka salah paham kalau soal komunikasi. Paling sering dalam pernikahan kan. Kalimatnya begini, kan gue udah sering ngomong, kan gue udah ngomong sama lu begitu. Orang berpikir bahwa yang namanya komunikasi adalah yang penting gue udah ngungkapin semua yang ada di kepala gue dan hati gue. Kan gue udah ngomong begitu. Padahal harusnya kita mengerti bahwa dasar dari komunikasi bukan udah ngomongnya, tetapi mendengar lebih dulu dan memahami orang lain. Nah, seringkali kita tuh nggak paham. Yang penting gue udah ngomong. Saya sudah ngomong sama anak saya, kan udah ngomong mama sama kamu. Tunggu, kamu dengerin dia dulu, nggak pahami dia dulu kan, ini anak kenapa? Kita banyak ngomong, tapi kita nggak pernah paham konteksnya, nggak pernah paham orangnya. Edwin Lewis Cole, pakar pria sejati aja pernah bilang bahwa dasar atau foundation dari relationship, dari communication adalah listening. Dia bilang begitu. Skill pertama yang manusia miliki soal komunikasi baru lahir, mendengarkan kan. Kita belum bisa ngomong teman, belajar denger dulu kan. Ini suara papa, ini suara mama, ini suara apa. Listening itu adalah skill awal kita dalam komunikasi. Tapi orang ngeremehin, dia pikir yang penting kuping gue gak tuli lah. Bisa denger. Enggak, denger itu untuk ngerti. Kan begitu. Kita udah gak paham, gak mau mendengarkan, gak paham, main ngomel, main marah, main sikat. Kita bilang orang bodoh yang marah sebelum mendengarkan itu orang bodoh katanya. Bahkan Yakobus 1 ayat 19 aja bilang, hendaklah kamu cepat untuk mendengar. Lambat untuk berkata-kata. Tuh ngomongin nomor 2. Pertama tuh dengerin dulu. Kalau ngomong lebih dulu dengerin belakangan, bodoh namanya. Gitu kan. Makanya hubungannya gak sehat. Karena kita ngutamain yang penting gue pengen ngomong sampai puas. Sampai lega. Itu namanya pemberesan. Gitu kan. Tunggu saya mau ngomong sama kamu. Semua pemberesan. Ungkapin semua sampai lega. Gue lega nih sekarang. Udah beres. Lu beres dia enggak. Lu lega dia sesek. Karena yang ngeluarin unek-uneknya adalah kamu semua. Coba kamu pahamin dulu. Oke saya sebenarnya kecewa sama kamu. Tapi boleh gak kamu jelasin why kamu bersikap kayak begini. Dengerin dulu, pahamin dulu. Asal kita simpel kan. Enggak, lu gak boleh membela diri. Kalau menurut saya, biar orang membela dirinya selama itu benar. Di persidangan aja orang boleh bela diri. Yang penting benar. Bukan untuk
berkelit, bukan untuk berbohong. Kalau memang situasinya dijelaskan secara benar, kita kan ngerti, oh ternyata begitu. Nggak jadi marah kan? Stephen Covey dari bukunya Seven Habits, itu pernah cerita ada satu orang naik kereta. Ketemu sama satu bapak bawa anak 3. Anaknya bandel banget di gerbong, wah berisik, ganggu semua orang. Ini bapak udah emosi kan, ini bapak gak tahu dirinya, anaknya biarin liar begini, gak dididik, gak diomelin, gak ditegur. Udah emosi lama-lama daripada ganggu terus, datangin bapaknya, Pak sorry, anaknya bisa dibilangin gak? Ganggu kita semua. Bapaknya dengan lemes bilang, maaf ya, maaf mas. Nanti saya bilangin, maaf ya. Ibu mereka baru meninggal 4 jam yang lalu. Begitu dapat info itu apa yang terjadi? Oh sorry, saya gak tahu, sorry. Bisa ngerti kan tiba-tiba kan, kenapa anaknya begitu? Karena 4 jam yang lalu mereka baru kehilangan mamanya, mereka bingung bagaimana melampiasin perasaan mereka yang masih kecil. Jadi ya mereka bikin ulah yang kacau di kereta itu. Jadi ternyata kalau kita mau mendengarkan dan memahami, cara kita berkomunikasi beda teman-teman. Beda. Karena itu belajar untuk memahami lebih dulu. Komunikasi itu penting dimulai dari memahami orang lain lebih dulu. Jangan sok tahu kalau orang itu gak mau mendengarkan dengan benar nih. Apalagi suka motong kan, coba kamu cerita. Emang kenapa kamu gini? Ya aku tuh kan, tunggu jangan dipotong. Kita baru dengar satu kalimat udah nyimpulin, pasti lu gak bener. Lu pasti gak setia lu pasti selingkuh. Tunggu baru 2 kalimat, jangan sotoy. Karena sotoy menyebabkan hubungan tuh gak sehat ternyata. Sok taunya kita. Dengerin sampai tuntas, dengarkan sampai jelas, gak ngerti, tanya lebih lagi. Sorry tadi kamu cerita begini, kamu bilang begini. Gak cuma dengerin bahkan, memperhatikan gestur. Memperhatikan nada bicara, raut wajah perubahannya. Itu pun membuat kita jadi ngerti. Oh kok tiba-tiba ngomong ini jadi lega mukanya dia gitu. Kita jadi paham teman-teman. Makanya kalau orang egois itu paling susah diajak komunikasi kan. Orang itu harus keluar dari dirinya sendiri untuk belajar, oke saya pengen memahami orang lain. Jangan kalau udah punya pandangan tentang orang tuh udah kekeh gitu. Itu namanya sentimen. Dalam membangun hubungan, kalau kita mau jadi berkat, hindari yang namanya sentimen. Sentimen artinya kalau udah gak demen, semua di label negatif sama kita. Itu namanya sentimen. Kutub lainnya kan sentimen kan negatif terus ya. Kalau terlalu positif, itu namanya naif. Semua kita anggap positif. Itu pun ada jeleknya, oh enggak kok dia gak mungkin begitu. Ini juga merugikan teman-teman. Tuhan gak mau kita jadi orang sentimen. Pokoknya gak percayaan, sekali udah buat salah pokoknya jelek aja di mata gua gitu. Atau sekalinya suka, oh enggak gak mungkin, dia gak mungkin kayak begitu. Kita mengabaikan hal-hal yang gak baik. Hanya karena kita ngefans berat sama Koko Andre misalnya begitu kan, naif jadinya. Kita harus jadi orang yang di tengah, objektif. Bahwa setiap orang ada kelebihannya, ada kelemahannya kan begitu kan. Saya gak senang sama orang yang sentimen sama saya. Tapi saya juga gak senang sama orang yang naif sama saya. Seakan-akan saya kayak dewa semua bener. Kayaknya gak menolong saya juga. Itu gak sehat hubungan kayak begitu. Komunikasi yang baik itu diperlukan. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang juga menghindari bentuk-bentuk atau pola-pola yang negatif. Seperti apa sih komunikasi yang negatif? Menghina, merendahkan, menyindir, teman-teman kan. Kadang-kadang orang paling depan pakai skill menyindir. Kenapa kamu menyindir? Supaya berubah. Gak ada berubah kalau orang disindir. Mau pakai khotbah. Khotbah itu gak usah pakai buat untuk nyindir, untuk ngajar aja begitu. Apalagi suami ingin istrinya berubah, istri ingin suami berubah. Lagi tengah-tengah keluarga besar disindir. Iya tuh gini. Yang ada bukan tambah berubah, tambah sebel kan? Disindir. Jadi itu pola yang negatif, jangan dipakai. Gak ada seorang pun yang suka disindir. Itu bentuk pola yang negatif dalam komunikasi. Berkata kasar, berbohong. Berbohong itu adalah pola komunikasi yang negatif. Karena hubungannya gak secara emosi, kenapa? Ada banyak kebohongan. Hubungan tuh kalau udah deket banget ya teman-teman ya. Salah satu yang paling cepat ngerusak hubungan adalah bohong. Makanya kalau kita terlambat janjian sama orang, bilang aja terlambat minta maaf. Gak usah bohong. Bohong itu mempercepat hubungan rusak. Gitu ya. Fitnah. Nyalain orang lain. Dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang kalau dalam komunikasi dipakai, udah pasti hubungannya gak sehat. Secara emosi juga gak sehat.
Tapi kan kita udah deket, pastor. Saya mau dari dia mah. Udah deket banget, hopeng kita mah. Udah deket banget. Hanya karena kita udah sangat dekat dengan seseorang, bukan berarti kita boleh bicara seenaknya. Hanya karena kita merasa dekat sama seseorang, bukan berarti kita boleh pegang HP-nya seenaknya, buka HP-nya seenaknya, buka dompetnya seenaknya. Karena saya pernah ketemu nih sama model-model begini teman-teman. Karena kita deket. Kita mah dulu mudanya bareng begitu. Aku mah udah deket banget sama dia, even pinjam HP, main buka aja HP-nya juga. Bahkan transfer pakai M-banking dia, saya oke. Sekalipun itu oke, hubunganmu perlu boundaries. Karena nanti kalau sudah menikah, dianya oke, pasangannya belum tentu oke. Kan begitu. Jadi, hanya karena kita dekat sama seseorang bukan berarti kita bisa seenaknya loh. Kadang-kadang kita ngerasa pengen nunjukin sama seseorang kan. Aku lebih dekat sama Pastor Jo, lu siapa bisa enaknya. Maksudnya kita mau nunjukin intim, deket, jadinya songong. Jadi intim sama kurang ajar tuh beda gitu ya. Tapi hubungan tuh kalau dijaga dengan respect, hubungan tuh bakal awet bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Tapi kalau nggak ada respect, satu kali akan rusak hubungan tersebut. Hubungan yang sehat itu perlu komunikasi yang sehat. Yang berikutnya, hubungan yang sehat itu perlu untuk kita menentukan yang namanya boundaries. Boundaries itu batasan dalam sebuah hubungan. Teman-teman semua bentuk hubungan itu perlu batasan. Even hubungan yang paling dekat dengan kita pun itu harus ada batasannya. Walaupun batasannya berbeda-beda. Batasan itu perlu ada. Saya dengan Pastor Andre, kita harus punya boundaries. Gak bisa saya seenaknya main datang ke rumahnya, main masuk ke kamarnya begitu. Hanya karena saya dekat gitu. Gak bisa begitu. Saya pinjam duitnya gak dibalikin. Hubungan itu harus ada boundaries. Harus ada batasan yang sehat. Dan batasan itu penting. Termasuk di dalam keluarga kan. Makanya Alkitab tuh ngajarin. Ini biasanya di konseling pranikah sesi pertama harus diajarin tuh. Bahwa seseorang kalau menikah apa? Seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya menjadi satu dengan istrinya. Meninggalkan. Bukan memusuhi. Bukan gak peduli. Tapi perlu menciptakan boundaries bahwa saya bukan lagi anak yang tinggal di rumah yang hidupnya bergantung sama papa dan mama. Saya harus keluar karena saya akan punya keluarga sendiri. Terus ciptakan boundaries ke parents kita. Parents kita mungkin gak bisa main seenaknya masuk ke rumah kita dan mindahin semua barang yang dia mau. Itu bisa menciptakan keributan rumah tangga. Makanya saya sangat menyarankan orang-orang yang menikah, silakan keluar dari rumah orang tuanya. Mau kontrak, mau pakai tenda, mau dimanapun, keluar. Karena perlu dulu ngebangun yang namanya budaya keluarga. Kita kan sebagai suami ini kita membawa budaya keluarga dari keluarga kita. Istri kan juga sama. Kalau masuk ke rumah salah satu kan pasti ngalah nih. Ngalah dong. Jadi begini, kalau dalam pernikahan, kalau ada yang bilang begini, Pastor, di pernikahan saya, puji Tuhan, gak pernah ada konflik. Gak pernah ada konflik. Jangan kepedean. Seringkali itu bukannya gak ada konflik. Yang bilang gak ada konflik, seringkali dia yang menang, yang satu lagi yang ngalah mulu. Dia gak ada konflik bukan karena gak ada perbedaan, tapi ada satu orang yang terus bertahan dengan mengalahnya. Itu kalau ibarat lagu band zaman dulu Seventeen, mengapa harus aku yang mengalah gitu. Kenapa gua ngalah mulu ya gitu. Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku gitu kan. Jadi kalau gak ada konflik belum tentu sehat. Kamu happy, yang satu tertindas. Dia ngalah terus. Nanti kalau gua protes dia ngamuk. Nanti kalau gua ngomong gini dia tantrum gitu. Yang satu sih happy aja karena dia bilang gak ada konflik. Yang satu kena mental. Hampir gila dikit lagi. Memang perlu ada boundaries. Dengan semua orang. Sama yang toksik udah pasti. Paling lebar tuh boundariesnya tuh. Kalau lebar jaga jarak tuh ibaratnya kayak benteng Takeshi lah itulah. Ya ada kolam, benteng, ada panah-panahan, duri-duri gitu. Jauhan dikit sana gitu ya. Kalau yang lain-lain kan ada boundaries gitu. Dengan anak-anak rohani, dengan mentor.
Jadi kalau mentoring itu sampai nggak ada boundaries semua, diobok-obok semua, dicampurin, itu akan merusak hubungan. Saya hanya berani masuk sejauh orang itu ngizinin, kalau mentoring pun. Saya pernah ditanya, Pastor Ferry kan ada mentor gembala ini. Kenapa gerejanya nggak disuruh gini-gini? Loh, gerejanya itu rumah tangga dia. Saya harus ngobrol dulu dan dia harus menyatakan dia mengizinkan dulu untuk saya bersedia menolong dia di area tertentu. Hanya karena saya mentornya bukan berarti saya tiba-tiba kayak diktator nyuruh dia, kalau gini bubarin. Gak begitu caranya, itu hubungan rusak pasti. Itu dominasi, itu manipulasi gitu. Gak boleh lakukan hal itu, harus. Makanya inti dari boundaries adalah menghargai orang lain kan. Kita sama tetangga ada pagernya. Kenapa? Supaya jangan mainan anak kita ke sono, anjing dia pup di sini, kan begitu. Bikin pagar. Makanya yang namanya boundaries itu menciptakan pagar, bukan tembok sebetulnya. Cuman kan kadang-kadang orang tua kalau dibilang, "Pah, Ma, izinkan aku bayar keperluan sendiri." Kadang-kadang ada orang tua kan, "Papa tuh duitnya banyak, udah semua papa yang bayarin." Berani nggak kita bilang, "Makasih Pak, Papa, saya tahu Papa tuh seperti Paman Gober duitnya banyak, tapi izinkan saya bayar sendiri keperluan keluarga saya." Wah, itu tuh kalau kata cewek-cewek, lu laki banget sih gitu kan. Berdiri buat di kaki sendiri, ciptakan boundaries. Boleh nggak Papa Mama jangan masuk diam-diam pakai kunci rahasia untuk ngubah-ngubah rumah kami tiba-tiba. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Memang senang sih kadang-kadang ditolongin teman-teman ya. Mama kita datang bawa ini itu, udah ini. Tapi kadang-kadang istri merasa gak dihargain. Kok gue kayak dia anak kecil gak ngerti ngurus anak, gak ngerti ngurus rumah. Istri bisa tersinggung, terluka dan sebagainya. Hanya perlu ciptakan boundaries, batasan yang sehat. Batasan itu perlu supaya kita saling menghargai. Nah, saya ingin membahas sedikit pertanyaan yang tadi di awal. Orang Kristen tuh kalau bangun hubungan harusnya gimana sih? Makin tua circle-nya makin kecil. Udah dikit aja lah. Yang nyebelin, yang mengganggu hati semua kita blok, kita unfollow, biarin kecil dia aja. Yang penting gue happy for the sake of my mental health. Atau bangun seluas-luasnya. Teman-teman kalau kita jujur di Alkitab, firman Tuhan juga ngajarin kita untuk pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah pada segala makhluk. Gitu kan? Jadilah saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dalam banyak hal kita diajar untuk bisa membangun hubungan dan berani memberitakan Injil, bersentuhan dengan banyak orang-orang termasuk orang-orang asing. Kan begitu kan? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang anti eksklusivitas. Makanya orang Israel dikatakan apa? Aku telah merobohkan tembok-tembok pemisah antara Gentiles and Jewish. Sehingga orang Israel tuh gak eksklusif begitu. Satu sisi firman Tuhan ngajarin kita untuk bisa ekspansi dalam hubungan. Tetapi di part yang lain ada ayat yang mengatakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita di warning dengan peringatan-peringatan bahwa kalau kamu bergaul dengan orang fasik menjadi fasik. Bergaul dengan orang yang rekas gusar kamu akan jadi seperti apa. Di warning. So kuncinya gimana nih? Saya harus gimana? Jadi gini Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau kita punya kenal banyak orang dalam hidup kita. Itu bagus. Tapi semua orang yang kita kenal. Coba dibuat kelompok dalam bentuk circle dalam diri kita. Yang namanya circle dalam hidup kita, soal relationship, itu gak cuma satu. Kita bisa buat berlapis-lapis seperti kita main panahan. Kalau panahan ada bullseye itu, ya kan target di tengah, lingkarannya lagi, lingkaran makin gede. Circle itu gak cuma satu. Kita perlu punya banyak circle dari circle yang paling dekat sampai yang paling jauh. Nah hubungannya ada, menurut saya, gak perlu semuanya dimasukin circle paling dekat, kan begitu. Karena udah pasti gak sehat. Gak semua orang sehat untuk dekat dengan kita. Tapi gak semua orang juga perlu di-cut. Diatur circle-nya. Kita coba mengenali siapa orang-orang yang perlu ada circle yang paling dalam. Paling dekat dengan kita. Ada mentor kita mungkin, ada sahabat baik kita. Ada circle yang keduanya. Circle yang ketiganya. Even teman kita yang paling nyebelin tetap bisa ada di circle. Walaupun bukan yang paling dekat. Mungkin lu di nomor 5. Gitu kan? Lu di nomor 6 dan sebagainya. Karena orang itu, manusia itu berubah, orang itu bisa pindah circle loh dalam hidup kita. Bisa jadi ada hari ini ada orang yang di circle saya, dia ada di lingkaran 5. Mungkin bukan karena saya benci dia, kita belum kenal aja. Atau saya mungkin pernah dengar berita jelek tentang dia, oh dia orangnya begini, jadi saya taruh, ya loh circle 5 aja. Tapi saya gak kenal benar, cuma dengar gosip.
Saya belum mengecek kebenarannya. Tapi ketika saya mungkin di tahun keberapa saya makin dekat dengan dia, terkonfirmasi, oh dia gak kayak begitu. Bisa jadi dia pindah ke circle 3 di hidup saya. Jadi circle-nya yang dimainkan. Orang-orang itu diletakkan di circle keberapa. Karena orang yang hari ini dekat dengan kita, kalau satu kali dia berubah jadi gak baik, karena cinta uang dia jadi jahat dan sebagainya, bisa jadi dia akan terlempar gak di circle pertama lagi. Circle keempat misalnya begitu. Jadi gak semua orang yang kita gak suka perlu dibuang teman-teman. Wah jadi kecil banget circle-nya. Pada akhirnya kita akan tahu bahwa kita akan memerlukan orang lain dalam hidup ini. Kalau punya banyak hubungan itu menyenangkan kok. Walaupun gak semua harus akrab sama kita, intim sama kita. Jadi kalau ada temen kita lagi nongkrong sama teman lain, liburan sama teman lain, gak usah bilang gini, ih gue gak diajak sombong. Gak usah, bisa aja. Karena dia juga punya circle sendiri. Belum tentu kita ada di circle nomor 1-nya dia. Mungkin kita ada di circle nomor 5-nya dia. Setiap orang tuh bikin circle-nya sendiri. Hargai aja. Jadi tentukan boundaries tersebut. Dan jangan mudah untuk label orang toksik hanya karena berbeda sama kita. Hanya karena kita sebel sama dia, toksik nih orang. Nah dulu, semua orang ditoksik-toksikin gimana sih? Gimana kalau kita yang toksikin sama orang lain? Belum tentu. Dia berbeda. Pendekatan aja sama kita. Dia berbeda banyak hal. Dan langkah berikutnya, kalau kita ingin punya kehidupan yang sehat secara emosional, kita perlu rasa aman yang kita bangun dalam diri kita teman-teman. Rasa aman. Jadi yang kalau mau sehat itu bukan cuma yang jelek yang dibuang. Yang bagus dibangun. Dan salah satu hal yang perlu dibangun kalau kita mau punya hubungan yang sehat adalah rasa security, rasa aman. Kenapa ini penting? Karena kita hidup di dunia yang sangat rentan dengan yang namanya insecurity. Dikit-dikit insecure kan? Pernah ada orang bilang begini, gue gak mau follow si pastor itu Atau aku gak mau follow istrinya pastor Andre Kenapa? Aku takut minder kalau lihat dia. Lihat teman-teman. Pernah loh ada orang yang gak mau follow orang lain, bukan kenapa? Karena orang ini terlalu oke banget. Sehingga kalau gue follow dia dan lihat postingan dia muncul mulu di feeds-nya, gue tiba-tiba merasa diri gue buruk. Jadi mending gue gak follow dia. Kenapa gak terinspirasi ya? Kalau saya kan belajar aja dari dia. Kecuali apa yang dia posting buruk ya. Satu hal yang negatif, sesuatu yang benar-benar ngerusak. Ini bagus, baik, berprestasi. Cuma aku gak mau follow, gak mau lihat. Kenapa? Aku takut aku ngerasa minder dan aku ngerasa gak berarti jadi kecil, jadi istri yang. Kenapa begitu ya? Kadang-kadang yang perlu diubah bukan postingan orang. Hati kita. Hati kita yang perlu berubah. Makanya kita harus membangun rasa aman yang benar dalam diri kita. Supaya apapun yang kita temui dalam relationship. Itu tidak punya tendensi merusak kita. Jadi begini teman-teman semua. Kalau problemnya ada di kita, seperti tadi poin yang pertama saya bahas, kitanya belum sembuh, kitanya luka. Katakan di sini di tangan saya ini ada luka borok gitu ya. Teman-teman kalau ini ada luka, maka benda selembut apapun yang menyentuh luka saya, dia akan terasa menyakitkan buat saya. Betul nggak? Kita punya luka di dengkul nih, yang habis jatuh dari motor misalnya kan, sampai wah gitu luka gitu ya. Kita pakai celana piyama yang lembut, selembut sutra begitu. Au gitu kan. Padahal lembut loh itu celana, gak kasar begitu. Kenapa? Bukan karena celananya nyakitin kita. Karena kaki kita luka. Sama kalau luka kita parah gak sembuh-sembuh, even orang yang paling soft spoken sekalipun akan lukain buat kita rasanya. Bukan karena dia jahat, karena kitanya belum sembuh kan begitu. Orang tuh kalau insecure apapun bisa jadi ancaman buat dia. Ya kan? Loh Herodes takut sama bayi, gimana coba? Sama bayi, problemnya di mana? Bayinya bisa ngelawan-ngelawan gitu? Ya nggak bisa, dianya lukanya gitu kan? Coba kita lihat di ayat yang terakhir deh. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan dan Saul bertanya kepada, salah ini, 28 lagi. 1 Samuel
18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang perang nih ya, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel. Dari dulu udah ada cheerleaders ternyata teman-teman ya. Itu bukan profesi baru, dari dulu sudah ada perempuan-perempuan yang muncul, bukan cowok-cowok tuh. Cheerleader tuh dari sini kayaknya. Sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Menyongsong siapa? Menyongsong Raja Saul. Sambil menyanyi dan menari-nari dan memukul rebana dengan bersuka cita dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat yang ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Lalu di ayat 9, sejak hari itu, sejak momen cheerleaders itu nyanyi-nyanyi begitu, maka Saul selalu mendengki Daud. Bahkan di ayat 10-nya kalau dilanjutin, keesokan harinya roh jahat daripada Allah berkuasa atas Saul. Jadi dari insecure, jadi mendengki, jadi kerasukan roh jahat begitu. Gitu kan? Teman-teman semua, coba bayangkan. Hari itu Saul pulang perang sama Daud. Para perempuan datang menyongsong mereka dengan nyanyian. Terutama yang songsong adalah Saul katanya kan sebagai rajanya. Dan dinyanyikan sebuah nyanyian perayaan. Teman-teman tolong jangan salah sangka. Nyanyian perayaan ini sama sekali tidak bermaksud untuk menyindir Saul. Dan catatannya adalah tidak ada orang berani menyindir raja waktu itu. Beda sama kita kan hari ini kan. Presiden kita cala-cala kayak gimana juga kayaknya orang di Indonesia biasa aja. Zaman dulu gak ada yang berani ngelawan raja. Hilang lo pokoknya gitu kan. Jadi nyanyian ini tidak punya tendensi sama sekali untuk menghina Saul atau menyindir Saul. Kata tetapi di situ harusnya kata dan. Jadi harusnya gini, Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Harusnya begitu, bukan tetapi terjemahannya. Jadi artinya waktu para perempuan bilang Saul mengalahkan beribu-ribu, itu tuh pujian buat Saul loh. Itu pujian bahwa kita punya raja tuh hebat banget. Bisa ngalahin ribuan orang gitu. Plus ditambah ada satu orang lagi namanya Daud. Berlaksa-laksa. Itu pujian. Tapi buat orang insecure. Pujian tuh artinya sindiran. Problemnya bukan di nyanyian perempuan kan. Problemnya di mana? Di insecure-nya Saul. Makanya hubungan seringkali gak sehat di mana problemnya? Seringkali kalimat komunikasinya udah bener. Kalimat chatnya udah bener. Karena insecure kita mengartikan dengan cara yang salah. Sebuah pujian bagi Saul, dia anggap hinaan, sindiran dan sebagainya. Dan akibatnya dia mendengki sama Daud dan dia berkali-kali ingin membunuh Daud. Pertanyaan saya, Daud salahnya di mana? Ya gak ada. Harusnya Saul beruntung punya orang model begini, model Daud. Ini benar-benar kasih benefit yang luar biasa, ini orang andalan. Tapi karena kedengkiannya, karena insecure-nya, justru dia ingin membuang, ingin menghabisi orang yang ditempatkan Tuhan dalam hidupnya, orang andalan. Baik gak teman-teman? Rugi gak? Rugi kan? Karena itu yuk bangun sebuah hubungan yang sehat. Dan itu mulai dari diri kita. Jadi pribadi yang pulih. Karena sebagai penutup, hubungan yang sehat itu bisa ditandai dari 6 hal kalau buat saya. Saya nggak bahas, cuma nyebutin aja. 6 hal ini jadi penanda kalau hubungan itu sehat. Yang pertama, ada yang namanya mutual giving. Mutual giving, artinya mutual itu kan artinya timbal balik, saling gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah hubungan yang satu memberi terus, yang satu menerima terus, biasanya kurang sehat. Tapi kan ada pertemanan yang satu temannya kaya, satu temannya nggak kaya begitu. Ya yang namanya mutual giving itu nggak harus kalau dibeliin KFC harus beliin KFC balik, enggak begitu. Tapi kan dia bisa memberi dalam bentuk yang lain kan. Oke, kalau kamu selama ini traktir saya bantuin kamu ngajarin desain deh gitu. Itu kan juga mutual gitu. Jadi hubungan yang satu bisa ada mutual giving. Jadi kalau ketemu ada hubungan-hubungan yang timpang, yang satu memberi terus, yang satu mau yang nerima terus, kemungkinan kita mencium manipulasi di situ. Nah, sehat biasanya. Yang kedua, hubungan yang sehat itu ditandai dengan mutual trust. Ada rasa saling percaya satu sama lain.
Yang berikutnya, hubungan yang sehat itu ditandai dengan yang namanya mutual respect. Saling menghormati. Makanya pemimpin yang semua orang hormat sama dia, terus dia menghormati orang lain, tinggal tunggu waktu aja. Hari ini kamu punya jabatan di kantor, hari ini kamu punya posisi, kamu punya uang. Begitu kamu gak punya, kamu gak dihormati. Tapi orang kalau biasa membangun mutual respect, hubungan itu akan terus awet. Yang berikutnya, hubungan yang sehat itu ditandai dengan yang namanya mutual honesty. Kejujuran, sama-sama jujur. Gitu. Yang berikutnya, hubungan yang sehat juga ditandai dengan yang namanya mutual forgiveness. Harus sama-sama mau maafin. Jangan pendendam. Karena kebencian dan dendam itu menandakan hubungan kita gak sehat secara emosi. Dan yang terakhir, hubungan yang sehat ditandai dengan yang namanya mutual repentance. Pertobatan yang timbal balik. Artinya dalam bangun hubungan, saya gak boleh gini-gini terus dalam bangun hubungan sama orang ini. Saya bisa memperbaiki hal yang mungkin ada hal-hal yang oke, ini udah bagus. Mungkin ada hal yang ini sifat saya kurang oke nih ke orang ini. Kita harus mau bertobat. Supaya dengan begitu kualitas hubungan kita bisa lebih baik lagi. Pada akhirnya teman-teman semua, kualitas sebuah hubungan, sehat atau gak sehat, bagus atau gak bagus, itu ditentukan dari kualitas pribadi-pribadi yang terlibat dalam hubungan tersebut. Sekali lagi ya, kualitas sebuah hubungan, kualitas sebuah relationship itu ditentukan sama kualitas manusianya, pribadi-pribadinya. Makanya jangan iri kalau ngeliat temen lagi posting sesuatu, kok sama dia deket banget, kok sama ini akrab banget, kok sama gue enggak. Selama ini kita gimana bangun hubungannya sama orang lain? Kalau kita selama ini enggak punya mutual trust, respect, honesty, forgiveness dan sebagainya, hubungan yang berkualitas itu enggak terjadi gitu aja. Enggak pakai magic. Makanya Alkitab tadi bilang apa? Do your best. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, do your best. Lakukan apa yang membawa perdamaian dengan semua orang. Saya berharap teman-teman semua di sini kita sama-sama belajar untuk bisa membangun punya hubungan-hubungan yang sehat secara emosional yang dipakai Tuhan untuk menolong kita hidup berkemenangan dan hidup kita juga dipakai sama Tuhan untuk menolong orang lain hidup berkemenangan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap hubungan yang ada dalam hidup kami. Setiap sahabat, teman, keluarga yang kami miliki sampai dengan hari ini, kami percaya itu semua adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya ada rencanamu di balik setiap hubungan yang ada, Tuhan. Ada orang-orang yang terdekat dengan kami. Bahkan mungkin ada orang-orang yang menjauh dari kami sekalipun. Kami percaya di balik itu semua Allah sedang terus membentuk kami, memproses kami menjadi pribadi yang semakin dewasa. Biar hari ini kami mau berubah, Tuhan. Kalau ada dalam kehidupan kami, dalam sikap kami, dalam pola pikir kami, dalam cara kami berkomunikasi yang membawa hubungan-hubungan yang ada jadi gak baik. Alkitab berkata kalau itu bergantung pada kami, maka kami harus mengupayakan ada harmoni, ada pemulihan hubungan dengan orang lain. Hari ini tolong kami, bantu kami untuk mengenali diri kami, Tuhan. Hal-hal yang harus kami ubah, hal-hal yang harus kami perbaiki supaya hidup kami bisa jadi berkat buat banyak orang lain. Terima kasih buat relationship yang kami miliki sampai dengan hari ini. Terima kasih buat orang-orang terdekat yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih bahkan untuk kritikan mereka, nasihat mereka yang kadang-kadang gak menyenangkan buat kami. Tapi kami tahu kalau mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kami dan mengasihi kami, maka itu baik buat kami. Supaya kami jadi pribadi yang lebih baik lagi dan bertumbuh ke arah Kristus. Jadikan kami pribadi yang dewasa, Tuhan. Jadikan kami pribadi yang terus-menerus mau dipulihkan oleh Tuhan. Bebaskanlah kami dari apa yang kami gak sadari dalam kehidupan kami. Supaya kami mengenali setiap blind spot. Hal-hal yang perlu kami ubah sebelum terlambat. Kiranya pertolongan Roh Kudus menolong kami, membantu kami. Memberi kekuatan buat kami untuk berubah dan bertumbuh ke arah yang benar. Berkati anak-anakmu semua di tempat ini Tuhan Yesus. Di Raja Wali Church.
Terutama kami yang sedang berkonflik dengan orang lain. Kami yang sedang mengalami gesekan dengan anggota keluarga kami, dengan sahabat kami. Berikan hikmat. Supaya kami mengerti apa yang harus kami kerjakan. Mengerti apa yang harus kami lakukan hari-hari ini. Hindari daripada kami kesombongan. Yang dengan gampang berkata, gue gak butuh lu. Biar kami jangan rendah hati. Kami mau introspeksi diri. Dan tidak sembarangan dengan perkataan kami dan sikap kami selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau memberkati orang-orang melalui orang-orang. Kau menolong orang-orang melalui orang-orang. Kau memulihkan orang-orang melalui orang-orang. Bahkan kau membentuk, memproses orang-orang melalui orang-orang. Biar kami boleh menghargai setiap relationship yang ada dalam kehidupan kami. Sebagai sarana dan cara Tuhan memberkati dan membentuk kami. Terima kasih, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.